Terima kasih Bapak atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai podcast pada siang hari ini, perkenalkan dulu Pak, nama saya Dini Budi Pamungkas. Saya Romi Sastra. Saya menggunakan nama. Saya Rizky Ramadhani. Saya Rahmatullah Maid. Saya Roisak Zuniata. Pak, pada kesempatan siang ini kami akan ingin membahas topik yang sangat relevan dengan dunia pendidikan, yaitu where to, yaitu dalam kerangka understanding by design atau better design. Jadi pendekatan ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur sebagai langkah dalam merancang pembelajaran yang efektif. Jadi tujuan utama kami dalam wawancara ini adalah untuk menggali pemahaman Bapak mengenai bagaimana pendekatan where to ini dapat membantu dalam merancang pembelajaran yang lebih fokus dan bermakna untuk peserta. Kami juga ingin mendalami bagaimana Bapak tentang manfaat pendekatan ini baik dari perspektif pembelajaran maupun pencapaian hasil yang belajar yang sudah diinginkan. Kami berharap pada wawancara ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penerapan pendekatan understanding by design di lapangan, di sekolah, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi para siswa atau peserta. Langsung saja ke pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama untuk terkait buku ini, yang pertama ada lembar kerja where. Jadi where di sini langsung kepada menuju ke tujuan pembelajaran. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apa tujuan utama pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata pelajaran tujuan Bapak, dan bagaimana mengevaluasi pencapaian siswa? Ya, tujuan pembelajaran itu akan pemahamannya adalah sebuah pencapaian pembelajaran yang kita inginkan yang pastinya berpusat kepada peserta didik. Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, kita bilang tujuan pembelajaran ini dalam proses pembelajaran itu adalah bisa dikatakan sebuah jantungnya proses pembelajaran. Karena kita ingin yang kita harapkan anak ini atau peserta didik ini tuh mampu untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mengevaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan efektif itu, ya yang bisa kita lihat itu adalah yaitu dari kognitifnya, kemudian afektifnya, kemudian sama psikomotor. Nah, kenapa harus tiga ini? Tiga ini nggak bisa kita lepaskan dari tujuan pembelajaran, karena kita harus bisa melihat pemahamannya peserta didik dalam proses atau sebuah materi yang kita sampaikan itu seperti mana. Kemudian psikomotornya dari prakteknya di lapangan itu bagaimana. Kemudian untuk kognitifnya itu juga kita lihat juga sikapnya pada saat mereka melakukan proses pembelajaran. Jadi evaluasi yang kita lakukan harus mencakup tiga aspek ini tadi. Kognitif, psikomotor, sama Kedua, jadi untuk menentukan tujuan pembelajaran dan sampai tadi ada tiga tadi ya. yang untuk mengevaluasi ya, Untuk mengevaluasi. untuk kita mengevaluasi tujuan pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik atau tidak. Karena kan pasti setiap karakter peserta didik itu berbeda. Iya, harus terlibatkan. Karena kan mungkin satu anak ini afektifnya, pemahamannya bagus, tapi belum tentu pemahamannya itu bagus. Kemudian ada satu yang afektifnya kurang, tapi pemahamannya di tiga aspek ini harus kita masukkan ke dalam sebuah evaluasi tujuan. Itu sih menurut saya. Menambahkan lagi untuk merumuskan
tujuan pembelajarannya untuk tadi proses. ya. Kalau kita merumuskan tujuan pembelajaran itu memang kita tidak bisa tujuan pembelajaran itu kita tentukan sendiri. Jadi kita harus kalau kita membuat sebuah tujuan pembelajaran, langkah yang pertama kita lakukan itu adalah berdiskusi dengan peserta didik. Karena kan ini tujuannya kembali lagi ke peserta didik. Jadi bukan tujuan yang ingin dari saya ya sebagai guru itu apa ya bisa dikatakan harus sesuai dengan ini. Tapi sekarang kita bisa berubah untuk tujuan pembelajaran kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih. Mungkin bisa di pertanyaan yang kedua. berkaitan dengan lembar kerja tugas tadi kalau berkaitan dengan peserta didik. Pertanyaan saya itu bagaimana cara pendekatan materi yang dapat menyebabkan minat dan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang sama. Ini ya apa minatnya ya minatnya peserta didik untuk jadi kalau itu kita bisa lihat dari kembali lagi tadi kita harus melihat apa yang menjadi keinginan siswa karena kita tidak bisa melakukan sesuai keinginan kita. Jadi yang pertama bagaimana sih anak ini itu bisa menikmati atau melakukan proses pembelajaran itu dengan menyenangkan. Karena tujuan kita membuat proses pembelajaran itu menyenangkan bagi peserta didik. Jadi kita kurangi apa istilahnya hal-hal yang malah membuat minat siswa itu berkurang dalam proses pembelajaran. Contohnya dia nggak bisa atau nggak mampu melakukan lari jarak jauh karena postur tubuhnya yang besar. Tapi kita suruh melakukan lari sesuai dengan apa yang atau kita samakan dengan peserta didik yang postur tubuhnya lebih kecil. Jadi ya kita kembali lagi kita harus melihat kemampuan peserta didik supaya kita bisa mengajak atau meningkatkan minat mereka itu lebih lagi untuk mengikuti proses ketiga itu lembar kerja explore, equip, dan express. Pertanyaannya itu bagaimana caranya agar peserta didik dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan agar peserta didik dapat mengembangkan dan memperdalam kemampuan mereka. Kalau untuk terlibat itu otomatis pembelajaran ini terpusat pada peserta didik. Kita itu hanya sebagai fasilitator. Jadi bagaimana peserta didik itu bisa melibatkan, maka kita harus melihat metode yang kita gunakan atau gaya mengajar yang kita gunakan. Lebih tepatnya kalau kita ingin anak-anak ini bisa lebih menggali ide-idenya, itu kalau menurut saya ya itu bisa menggunakan metode pembelajaran problem solving. Jadi kita kasih sebuah permasalahan ke peserta didik dan kemudian kita kasih tantangan ke peserta didik itu bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Oh, dia nggak bisa melakukan pasif. Nah, bagaimana? Ini masalahnya. Jadi bagaimana kamu bisa caranya kekuranganmu untuk melakukan passing bawah itu apa langkah-langkah yang kamu lakukan? Jadi dia akan secara tidak langsung dia akan mencari cara itu supaya bagaimana dia bisa melakukan passing. Tapi ingat kita harus mendampingi, jangan hanya di depan. Udah itu masalahmu. Ya tanpa pendampingan ya anak ini akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah. Ini suaranya masih ya. Coba untuk poin yang yaitu ada rating, revisi, dan revisi yang saya tanyakan. Apa metode yang Bapak Beni gunakan untuk membantu siswa merefleksikan dan memperbaiki pemahaman peserta didik tentang materi yang telah dipelajari?
Kalau metode itu saya biasanya menggunakan self assessment. Jadi asesmen penilaian saya itu menggunakan self assessment dan didukung sama peer assessment. Kenapa? Karena self assessment itu anak-anak akan mengukur kemampuan dia sendiri. Jadi saya itu mampunya di mana, saya kekurangannya di mana, itu dia akan mengukur kemampuan tersebut. Kemudian didukung dengan peer assessment. Peer assessment itu adalah penilaian sejawat. Jadi dengan temannya. Jadi temannya ini akan membantu. Dia akan sebagai istilahnya sebagai pengamatnya. Oh ternyata pada saat kamu melakukan menendang bola posisi kakimu kurang tepat, tumpuanmu terlalu dekat sama bola. Ini yang perlu dilakukan. Jadi yang saya gunakan adalah dua, self assessment yang mengukur kemampuan dia sendiri, kekurangan dan kelebihannya, kemudian didukung sama peer assessment, yaitu penilaian dengan penilaian. Selanjutnya ini saya masuk ke proses atau evaluasi. Jadi saya mau menanyakan pada saat proses pembelajaran, seberapa efektif Pak evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran? Kalau dilihat efektif dan tidaknya itu kita lihat pada saat kita mengambil evaluasi. Evaluasi itu kan sebenarnya kalau dulu itu memang evaluasi dilakukan. Jadi setelah proses pembelajaran semua berlangsung selesai, baru evaluasi kita ambil. Tapi ternyata itu ada kelemahannya. Karena apa kelemahannya? Kadang kita itu lupa apa yang kita lihat itu tidak bisa kita masukkan pada evaluasi. Maka dari itu kita mengukur proses evaluasi itu alangkah baiknya evaluasi jangan hanya dilakukan di akhir, tapi bisa dilakukan di awal, di tengah, sama ditutup dengan di akhir. Kenapa sih kita lakukan di awal? Contoh kita melihat ternyata anak ini ada salah untuk melakukan ini, kita bisa melakukan langsung evaluasi. Kemudian mereka bisa melakukan kemudian di tengah-tengah juga seperti itu. Pada saat kita melakukan proses pembelajaran, ternyata ada hal yang kita kurang, bisa dari kita, bisa dari peserta didik, itu bisa kita lakukan evaluasi. Setelah itu kita tutup dengan evaluasi di akhir, dari kegiatan dari awal, tengah, dan akhir bisa kita evaluasikan tanpa ada yang Jadi bisa dibilang evaluasi itu sebuah sarana untuk memperbaiki apa yang kurang dari peserta didik. Bukan dari peserta didik sih, lebih ke proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran ini itu akan mencakup peserta didik sama guru. Gitu. Jadi evaluasi ini memang hal yang sangat penting dan tidak bisa kita tinggalkan. Karena ini untuk mengukur bagaimana sih proses pembelajaran kita itu berjalannya berapa persen, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Jadi evaluasi ini harus tetap kita lakukan. Baik, terima kasih. Baik Pak, ini selanjutnya lembar kerja T, yaitu Taylor atau student. Menurut Pak Denny, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik agar tetap aktif bergerak dan efektivitas pembelajaran? Rencana pembelajaran, rencana ini kan kita buat supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Tapi terkadang rencana atau rancangan ini itu bisa keluar dari apa yang sudah kita tahu. Nah, bagaimana itu yang kita antisipasi? Jadi kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memastikan pada saat kita proses pembelajaran yang sudah kita rancang sebelumnya, kemudian pada saat implementasinya pada saat pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, karena ada faktor-faktor mungkin alatnya yang tidak ada, kemudian lingkungan yang tidak mendukung, cuaca. Akhirnya pada saat rencana ini kita jangan hanya terpaku rencana yang sudah kita buat, tapi kita harus membuat rancangan atau planning untuk meng-backup rancangan pembelajaran yang sudah kita buat.
supaya apa ya, istilahnya plan A dan plan B. Jadi plan A ini kalau kita tidak berjalan, kita bisa mengalihkan langsung ke plan B. Seperti itu sih. Jadi ingat, pada saat kita membuat rancangan pembelajaran jangan hanya terfokus ini. Nanti kalau sampai terfokus hanya satu pembelajaran, ternyata pada saat kalian praktek nggak sama sesuai, nanti sampai bingung. Jadi kalau bisa rancangan pembelajaran itu kalian buat plan A sama plan B. Selanjutnya organisasi. Pertanyaan yang terakhir terkait dengan bahasa atau tentang pengaturan pembelajaran. Dan saya jadi belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik itu. Kalau pengalaman terbaik itu pastinya saya lebih ke projectnya peserta didik ya. Jadi project ini adalah sebuah pembelajaran yang dimana memang 100% berpusat kepada peserta didik, karena mereka diberikan sebuah project. Contohnya aja saya ambil, saya pernah itu membuat project tentang membuat gerakan senam irama. Jadi anak-anak ini saya kasih sebuah project, mereka akan membuat gerakan senam irama, dan project ini itu kita akan lakukan pada saat senam bersama. Nah, projectnya ini kita batasi musiknya yang kita tentukan, karena kan kita nggak bisa menyerahkan musiknya ke siswa, nanti takutnya musik ini ada lirik-lirik yang mengarah ke ini ya, ke pornografi. Jadi ini kan kita nggak bisa. Jadi kita batasi itu musiknya kita tentukan. Jadi musiknya kita tentukan, nanti mereka yang akan membuat gerakan. Jadi gerakan dari mungkin tahap 1, tahap 2, tahap 3, nah dari tahapan ini tetap kita pada saat itu sih menurut saya pengalaman yang sangat berarti buat peserta. Ada lagi? Mungkin ada yang Ya, mungkin masih ada di benaknya yang kurang pas pada saat Pak Benny menjawab. Kita bisa diskusi bersama-sama. Penanganan peserta didik. Ini kan kita itu memang istilahnya baru dicetak untuk terjun ke lapangan. Istilahnya gimana Pak? Belum pernah terjun secara langsung dan belum berpengalaman seperti Pak Benny. Jadi bagaimana Pak menangani peserta didik yang istilahnya kan kalau bandel kurang yang aktif gitu, jadi yang lebih aktif. Gak ada yang benar ya, adanya aktif ya. Ya itu tadi, karena kan karakteristik anak-anak itu kan berbeda. Ada yang diem aja, ada yang ya bisalah dikondisikan, kemudian ada yang diperhatikan. Ya kalau seperti itu ya memang pendekatan secara intens itu harus kita lakukan. Contoh yang pertama, pada saat proses pembelajaran, anak yang hiperaktif ini bisa kita dalam artian itu kita bisa manfaatkan untuk membantu pada saat proses pembelajaran. Ya, saya pernah mempunyai siswa ini memang hiperaktif, dia nggak bisa diam. Kalau kita masukkan ke dalam barisan, dia akan merusak barisan itu. Jadinya dia akan saya keluarkan dari barisan itu, kemudian saya jadikan asisten dia. Saya kasih tugas dia. Tugasnya adalah mengawasi teman-temannya yang nggak bisa diam. Jadi dia itu kita kasih tanggung jawab. Kamu sudah saya kasih tanggung jawab menjadi asistennya Pak Benny. Dia itu mengawasi teman-temannya, nanti bisa. Tapi jangan dia yang mengingatkan. Kalau dia mengingatkan, jadi yang mengingatkan tetap kita, dia yang melaporkan.
dampak bagi yang peserta didik yang seperti itu yang bisa. Nah, bagaimana dengan peserta didik yang pasif? Karena kan yang itu tadi ya, nah, bagaimana dengan peserta didik yang pasif? Itu kita bisa menggunakan sebuah apa ya, yaitu teman sejarah. Peserta didik yang pasif itu kan banyak faktornya. Mungkin dia minder sama kemampuannya, juga mungkin dia punya permasalahan dengan lingkungan kelasnya. Itu yang harus kita lihat. Makanya kalau ada yang pasif itu biasanya dia akan saya masukkan ke anak yang bisa dikatakan di kelasnya itu berpengaruh. Jadi dia akan menjadi apa ya, pendampingnya. Jadi pada saat proses pembelajaran mereka akan selalu apa ya, mendampingi kelasnya. Jadi disitulah anak ini akan merasa kalau dia itu tidak sendirian. Karena kalau kita sendiri yang apa ya, melakukan ini anu pasif, kita harus melakukan sendiri, ya memang benar, tapi itu kurang. Kenapa? Kita fokus ke sini. Anak yang lainnya itu nanti akan apa ya, akan terabaikan. Makanya kita harus bisa melakukan strategi bagaimana yang ini itu tertangani, yang lainnya bisa aktif itu kita jadikan pasif itu. Yang pasif itu kita akan masukkan ke kelompok untuk pendampingan sosialisasi. Jadi apa ya, dibantulah dengan temannya yang jadi supaya dia itu tidak merasa sendiri. Itu sih menurut saya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya untuk sesi wawancara pada siang ini. Jadi kami menyimpulkan bahwa secara umum dari wawancara ini menunjukkan bahwa bisa pembelajaran yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari tujuan yang jelas, pendekatan yang untuk tadi yang masih beriring dari minat siswa sehingga dapat menyelesaikan metode materi yang sesuai dengan kebutuhan dari gaya belajar siswa atau peserta didik, dan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan dan memperbaiki pemahaman mereka melalui umpan balik, serta melibatkan siswa dalam evaluasi diri. Jadi sempat dijelaskan juga melalui contohnya self assessment seperti itu ya Bapak. Jadi untuk dan juga yang terakhir untuk pengaturan pembelajaran yang struktur dan fleksibel disertai dengan pendekatan yang responsif terhadap perubahan kondisi atau situasi dalam lingkungan belajar menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan terima kasih. Kurang lebih demikian untuk sesi wawancara podcast pada siang hari ini. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.